kalau kau Denis ada nggak tips untuk tazkiyatun nafs? Insyaallah. Ada poin-poinnya nggak biar nanti Ray bisa praktek? Satu kita pahamin dulu ya, tazkiyatun nafs itu penting di semua disiplin ilmu. Oke. Bahkan ngaji Quran aja belajar ilmu tajwid, nggak pakai tazkiyatun nafs, ngelihat yang bacaannya beda, jangan aneh itu imam. Jangan sholat di belakang dia. Ya itu. perkara serius, perkara beda bacaan dan padahal ternyata ada 7 riwayat bacaan menurut Nabi yang bisa jadi berbeda. Ya, maka salah satu caranya sih memang kalaupun kita nggak ngelakuin apapun, nanti biasanya digeprek sama Allah sih. Oke. Untuk dapat sesuatu. Biasanya. Cuman kan maksudnya kita ngarep digeprek dulu. Janganlah. Gimana cara Iya. menggeprek diri sendiri sebelum digeprek Allah? Kalau digeprek Allah takut. Masya Allah. Ada beberapa amalan untuk melembutkan hati sih dalam Oke. Islam. Ngebelai kepala anak yatim. Oke. Iya. Wisata rohani juga kalau Membelai mau. diri sendiri deh, anak yatim dia. Anak yatim jadi dia beli sendiri lah. Anak yatim. Iya, belai kepala Steven Iya, dulu. udah enggak. Iya yatim secara ini, tapi kan sudah mampu. Ini anak kecil yang itu. belum Bang. yang Makanya kan kalau mama sering ngajak tuh ke panti-panti tuh gitu, Ikut lu, biar jangan- biar ngerti juga tuh mereka tuh nggak kurang. Iya, kurang tapi bersih ini. sering ikut nggak dia atau dia Kalau nggak? waktu kecil ya paksa harus ikut. dipaksa. Gedenya susah. Iya susah lu, makanya lu. Oke, Ya, itu lanjut. Iya makanya kan balik lagi. Dan juga ya salah satu yang ditolong oleh waktu itu nanti kan kita akan ketemu orang-orang yang lebih superior dari kita sih sebetulnya. Sehingga akhirnya kita tuh mentok gitu. Kalau dalam misal alhamdulillah, kalau di dalam zaman dulu ya alhamdulillah ada orang-orang seperti Imam Syafi'i, siapa yang mau berantem, mau siapa lagi yang mau sombong kan ada beliau. Kalau di Ko Felix suka bilang di sini siapa mau sombong sama Ustadz Adi Hidayat. Jadi kan repot kan. Sehingga akhirnya dengan kayak gitu tuh bikin kita sadar bahwa oh selalu akan masih ada yang lebih. Lagian juga ketika akhirnya kita itu ditolong oleh Allah, jadi kan tahu bukan kitanya yang hebat gitu, kita jagonya. Biasanya orang yang dinasihatin kayak gitu tapi Mami biasanya suka mikir lagi, tapi kan aku ikhtiar, kalau aku nggak ikhtiar nggak kayak begitu kan. Iya, betul banget. Yes. Bener banyak kayak gitu. Adanya juga iya sama. Iya banget. Makanya ya saya kayak gini, kalau ada yang nanya kok kalau misalkan aku nggak ikhtiar gimana, misalkan ya dokter datang ke UGD habis ya ke UGD, dokter nggak datang juga kalau kata Allah saya sembuh loh, dokter juga nggak datang. Ngapain dokter ke UGD misalkan pasien kurang ajar misalkan kayak gitu. Maka kan pertanyaannya balik lagi, oke kita ikhtiar, tapi kalau ditanya berarti buat apa kita ikhtiar nih kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin. Kan makanya kontradiktif kan, wah kalau kata mama semuanya Allah yang nentuin, buat apa aku ikhtiar gitu dong. Iya betul. Oh ya udah, aslinya kan kita ikhtiar sejatinya itu untuk satu hal saja, agar jadi amal soleh. Kita Jadi tuh ngumpulin ikhtiar itu amal, bentuk ngumpulin ibadah. pahala. Karena jangan disuruh kayak begini nih. Seumur hidup seluruh kepengen kita dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan kita yang jadi sesuatu yang Allah terima jadi pahala. Iya, jadi jabatan, jadi kekayaan, jadi harta. Masalahnya emang itu semua laku nanti pas pulang di hadapan Allah. Nggak dibawa, nggak laku. Nggak laku. Allah Yang nggak laku, ridho, lu nggak bisa apa-apa lu. Atau nggak dibalik ada orang yang seluruh kepengennya dikabul, tapi dia ada orang yang seumur hidupnya nggak dikabul doanya, tapi dia tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi kebaikan, jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Makanya juga kata Nabi ketika dibicarain kayak gitu, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Karena anggaplah semua achievement itu adalah kenikmatan, ada pemutus kenikmatan, maut. Dan yang itu disebut lumayan oleh praktikal sebenarnya sarannya. Iya, kata Semakin Nabi. banyak kenikmatan yang kita rasain, cari pemutusnya gitu kan. Iya, jadi harus ingat mati. Betul. Mati itu harus, makanya kan saya bilang, mama mati terus yang diomong. Lah memang kita manusia harus sering ingat mati kan. Lah, iya.